Oke, sebelum kita kenalan sama pemateri kita hari ini, kita ajak teman-teman dulu nih buat on-cam. Yuk, teman-teman bisa on-cam dulu. Karena hari ini bahasannya cukup penting ya. Ini lanjutan dari bahasan jam 9 pagi tadi. Jadi, sore ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya menyusun tabel dan gambar hasil analisis SEM. Bacanya SEM atau SEM nih, kakak-kakak? Kita biasanya PLSM sih Oh, nyebutnya, oke. software PLSM. Oke, PLSM gitu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang nggak ada kendala on-cam bisa on-cam dulu ya. Jadi sambil nunggu teman-teman on-cam dan teman-teman yang join, mungkin bisa kenalan dulu ya dari Kak Lala dulu dan dilanjutin sama teman-teman yang lain. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili dengan NIM 2019-2103884. Di sini saya konsentrasi manajemen pemasaran. Terima kasih. Jadi lanjut. Baik, sebelumnya saya izin off cam ya, soalnya saya sekarang lagi ada acara. Kenalkan, nama saya Faisal Bayaki dengan NIM 2019-21044 dari S1 Manajemen jurusan Pemasaran. Oke, lanjut lagi. Ada lagi kah pematerinya? Oke, baik tes. Suara saya masuk? Aman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman, selamat sore. Kenalin, namaku Riswanda ya. Dan NIM saya 448. Di sini saya juga termasuk anggotanya Mbak Rizky Lain. Itu aja. Terima kasih. Oke, ada siapa lagi nih? Sudah ada Pak Lala, ada Pak Maki ya panggilannya, terus ada Sis Manda juga. Ada lagi kah dari teman-teman yang lain? Saya Kak Infanta. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lutfia, bisa dipanggil Via. NIM-nya 482, saya dari anggotanya Lala juga, dari S1 Manajemen Konsentrasi Pemasaran. Terima kasih. Oke, halo Pak Via. Oke, selanjutnya masih ada lagi kah? Halo rekan-rekan, saya anggota terakhir ya sepertinya ini di anggotanya Mbak Rizky Laili. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Maimuna dengan NIM 773. Di sini saya juga jurusan manajemen dan mengambil konsen yang sama yaitu pemasaran. Oke, ada lengkap ya. Berarti ada Kak Lala, Kak Rismanda, Kak Maki, terus Kak Maimun, dan Kak Mia. Ada 5 orang ya berarti. Oke, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi kalau sesi sharing ini tuh sifatnya santai aja. Jadi dari teman-teman juga harus feel free gitu ya, bebas gitu mau tanya apa aja ke teman-teman materi yang ada sekarang. Karena kan kita nih sepantaran loh. Kita masih sama-sama semester 6 dan sama-sama mau menempuh skripsi. Cuma bedanya materi hari ini itu udah startnya udah duluan nih, udah kerjain banyak. Nah, jadi teman-teman bisa tanya-tanya aja sama teman-teman pemateri hari ini. Jadi dimanfaatkan ya kesempatan hari ini. Oke, udah lumayan banyak yang join. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Sebelumnya teman-teman yang nggak ada kendala on-cam bisa on-cam. Oke, langsung aja supaya gak deket sama waktu buka puasa, saya serahkan langsung sama kakak-kakak materi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih rekan Infanta sudah mempersilahkan kami untuk menjelaskan terkait ini ya. Sekarang adalah pembahasan menyusun tabel dan gambar analisis data. Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan. Masih lancar ya puasanya ya. Oke, baik. Langsung saja. Kita tadi kan sudah perkenalan awal. Maka langsung saja ya. Jadi sebelumnya rekan-rekan tadi kan pada sesi pertama pada jam 9 tadi kan sudah mempelajari tentang cara mengolah data kuesioner ya rekan-rekan. Ya, kemudian untuk data kuesioner tersebut yang tersedia itu dengan 3 format, yaitu format SAV, CSV, dan Excel. Nah, maka format yang akan dilanjutkan ke dalam
format yang akan dilanjutkan lagi untuk pengolahan data di software PLSM itu adalah format yang CSV, di mana format tersebut kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan software PLSM. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian pada software PLSM ini akan dilakukan pengujian variabel yang akan diuji. Jadi dalam software PLSM ini kita akan menguji dalam bentuk bootstrapping, algoritma, dan satunya yaitu boleh dibantu rekan-rekan apa ya satunya ya? Algoritma, Mbak. Oh iya, itu. Oke, baik, langsung saja ya. Tadi untuk rekan kelompok AD sudah diberi ini ya hasil dari algoritma. Apakah sudah? Ya, sudah. Oh ya, oke baik. Langsung saja rekan-rekan. Jadi kita di sini itu hanya memberi arahan untuk memasukkan tabel yang ada hasil dari algoritma ke dalam Word. Seperti itu. Oke, baik. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu ya rekan-rekan. Nah, oke baik. Di sini apakah share screen Excel PLSM algoritmnya sudah terlihat rekan-rekan? Sudah. Sudah. Ya, oke baik. Langsung saja ya rekan-rekan. Jadi di sini kita untuk menuliskan tabel, mohon maaf saya share screen langsung 2 layar saja ya. Bentar. Oke, baik. Mohon maaf ya rekan-rekan, tadi ada kendala. Jadi di sini sudah tersedia. Yang di sebelah kiri ini, di layar kiri telah ada dari tabel 1, 2, lalu ada tabel, mohon maaf, ada tabel 3, ada di bawah. Nah, ini. Baik, langsung saja saya menjelaskan yang pertama terlebih dahulu ya rekan-rekan pada tabel 1. Nah, di sini untuk menuliskan reliability and convergent validity itu kita panduannya yaitu adalah Excel dari algoritma. Jadi kita kan sudah diberi 2 Excel, algoritma dan bootstrapping. Jadi untuk mengisi tabel 1 itu panduannya adalah Excel yang algoritma. Di mana cara untuk menuliskannya ini kita kan udah ada kolom variabel, kode, loading, t-value, cron alpha, CR, dan AVE. Kemudian untuk mengisi yang pertama pada kolom variabel kita itu melihat dari variabel yang udah kita uji di gambar rekan-rekan. Jadi seperti itu. Nah ini rekan-rekan, ini saya ambil contoh
variabel yang dipilih oleh rekan Nur Lutfiah ya. Di sini laten variabel 1, ini laten variabel 1 itu ada kode SIS, di mana SIS ini menandakan bahwa ini adalah information sharing. Iya, benar ya rekan Nur Lutfiah ya? Betul, Kak. Ya, kemudian pada laten variabel 2 itu emotional support ya. Iya, emotional support. Ya, baik. Untuk yang TEC ini adalah Itu dari social commerce trust, Kak. social commerce trust dan PCB ini Ya, purchase purchasing behavior. Oh ya, baik. Baik, jadi di sini pada laten variabel 1, laten variabel 2, laten variabel 3, dan laten variabel 4 itu harus sesuai rekan-rekan. Namanya pada di sini. Jadi ini itu harusnya adalah laten variabel 1. Karena ini sudah ada pengerjaannya, jadi tinggal ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pada laten variabel 1 itu ada information support, kemudian laten variabel 2 itu ada emotional support, laten variabel 3 ada social commerce trust, dan laten variabel 4 itu ada purchasing behavior. Di mana kita menuliskan kode, loading, key value, dan lain-lain, itu kita bisa melihat panduan dari Excel algorithm. Nah, langsung saja kita langsung beralih ke Excel algorithm ya rekan-rekan. Pada Excel algorithm ini, kita sudah nampak bahwa di sini ada navigation complete ini ya. Jadi kita pertama-tama beralih ke navigation dulu, lalu kita memilih outer loading. Ini, kita klik show. Oke, nah setelah sudah nampak seperti ini, maaf, nah besarin aja. Nah, outer loading ini sudah terlihat ya rekan-rekan di sini. Nah, di sini kan sudah terlihat, ini ada laten variabel 1, ada laten variabel 2, laten variabel 3, dan laten variabel 4. Di mana ini kan terpisah-pisah ya rekan-rekan dimasukinnya. Nah, ini kita masukin ke Word itu satu persatu. Jadi cara memasukkannya, yang pertama-tama adalah seperti ini. Untuk yang pertama, di sini ada laten variabel 1, di mana SIS ada information support, rekan-rekan. Kemudian kita tulis di sini information support, itu kodenya apa? Tadi di awal kodenya itu kan ini, informational support adalah SIS 01, 02, 03. Maka kuning-kuning ini itu yang dinamakan kode rekan-rekan. Setelah kita memasukkan kode, lalu untuk angka ini 0,908, 0,917, 0,902 itu kita masukkan ke dalam loading. Seperti ini rekan-rekan. Nah, untuk penulisan pada semua kolom, tanda koma itu semuanya diganti pakai titik ya rekan-rekan. Jadi 0.08, jadi sudah tidak menggunakan koma lagi. Oke, selanjutnya kita isi selanjutnya untuk ini variabel yang kedua, emotional support. Emotional support SIS 01 sampai 3. Berarti ada di sini. Ini ya rekan-rekan, SIS. Masukkan terlebih dahulu kodenya, kemudian loadingnya ini boleh dikopas atau boleh ditulis ulang sesuai yang ada di tabelnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lakukan pada laten variabel 3 dan 4 seperti yang
saya jelaskan tadi, ada kode downloadingnya. Untuk purchase behavior tadi Ibu, dan untuk Kamar Trust TEC adalah sisanya. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya untuk mengisi T-value, Cronba Alpha, CR, dan AVE, itu kita melihat construct reliability. Kita kembali ke sini, navigation. Lalu pilih construct reliability dan validity. Ini ya rekan-rekan. Nah, ya betul. Nah, di sini sudah terlihat ya rekan-rekan, di sini ada construct reliability dan validity. Di mana untuk latent variable 1 kita harus menyesuaikan. Tadi kan latent variable 1 itu informational support, maka kita tandain seperti ini terlebih dahulu. Tapi untuk nanti dimasukkan ke dalam jurnalnya itu biasanya fee-nya ini tidak boleh dimasukkan. Jadi buat penanda awal lah seperti itu rekan-rekan. Oke, langsung lanjut aja. Untuk T-value, kita memasukkan dulu Cronba alpha-nya dulu ya rekan-rekan. Jadi untuk latent variable 1, maka Cronba alpha-nya adalah 0,895. Kita buktikan. Ya, betul. Jadi untuk latent variable 2, maka hasilnya 0,902. Latent variable 3, 0,878. Dan untuk purchase behavior ini 1,00. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan composite reliability dan AVE. Nah, di mana cara memasukkannya masih sama rekan-rekan. Jadi dari V1, V2, V3, V4 seperti itu. Jadi kalau untuk mengisikan Cronba alpha, CR, dan AV itu tidak bisa langsung dikopas ya, karena susunan dari urutan variabelnya itu berbeda rekan-rekan. Jadi harus satu persatu dikoreksi seperti itu. Oke baik, langsung saja saya warnain. Ya jadi langsung saja saya buktikan ya rekan-rekan pada CR pada informational support itu 0,935. Kemudian AVE-nya 0,8. Kemudian pada latent variable 2 yaitu emotional support itu adalah 0,939, 0,837. Betul ya rekan-rekan? Kemudian untuk yang V3 adalah 0,925 dan 0,804. Sudah betul. Dan untuk purchase behavior 1000 dan 1 dan 1. Oke, untuk T-value-nya kita mengisi dengan cara melihat ini gambar rekan-rekan. Gambar pada bootstrapping. Nah, ini. Mohon maaf. Oke, rekan-rekan. Untuk mengisi T-value, kita itu sudah tidak lagi melihat dari Excel, tapi kita beralih ke foto yang bootstrapping, yang ini. Jadi dari kita melihat angka yang ada di anak panah ini. Jadi SES
65,719. Kemudian di SES 2 berarti 75,073 dan 86,685. Kemudian untuk informational support SIS ini bisa dilihat bahwa 74,330, lalu yang kedua SIS 2 itu 69,481, dan SIS ketiga yaitu 54,526. Nah, kemudian pada TEC ini maka penulisannya adalah TEC 1 79,620, TEC 2 62,372, dan 38,342. Untuk TC karena memang hasilnya 0, maka tetap dituliskan 0,000. Seperti itu rekan-rekan. Oke, baik, seperti itu saja saya menjelaskan mengenai tabel reliability and convergent validity. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang cukup jelas dari penjelasan saya tadi? Saya persilahkan. Oke, yuk rekan-rekan mungkin masih ada yang bingung. Ya, Pak, lalu kok itu dimasukin angkanya ke situ atau itu dapat dari mana? Terus mungkin tadi ada yang kecepatan atau ada yang miss, kelewatan, boleh banget ya ditanyain. Atau mungkin dari aku nih Kak Lala mau mengawali buat bertanya, boleh ya? Boleh Kak Infanta. Semoga saya bisa menjawab ya. Oke, siap. Oke, yang mau saya tanyakan sih mungkin ini ya Kak. Tadi kan Kak Lala sempat jelasin kalau ini tuh dipakainya dari CSV yang kita pakai tadi jam 9 pagi. Nah itu CSV-nya tuh dipakai di mananya ya Kak hasilnya? Ya, jadi begini. Untuk cara mengolah data CSV ke dalam software PLSM itu sejujurnya memang kami sudah diberitahu pada waktu kelas ya, tapi hanya diberitahu step-stepnya saja, bukan yang kita praktek langsung punya aplikasinya, lalu kita menyusun sendiri. Itu kita juga belum belajar lebih jauh mengenai cara mengolah data dari CSV menjadi data olahan Excel seperti ini dan gambar algoritma bootstrapping dan algoritma seperti ini. Jadi seperti itu rekan Infanta. Kita dibantu langsung oleh Pak Burhan untuk mengerjakan ini dan kita hanya disuruh step selanjutnya untuk mengisi tabel, hanya seperti itu. Oke. Siap Kak Lala, berarti langkahnya dari tadi yang tadi pagi kita kerjakan itu kan menghasilkan 3, ada Excel, SAP, sama CSV. Nah, yang kita pakai untuk lanjut ke tahap ini tuh CSV-nya gitu ya Kak, diolah ke PLSM, habis itu menghasilkan Excel algorithm sama bootstrapping itu tadi gitu ya Kak? Iya, betul sekali Kak Infanta. Oke, ya gitu sih rekan-rekan ya. Berarti dari CSV yang kita sudah bahas tadi pagi itu diolah dulu ke aplikasi PLSM namanya. Nanti kalau udah bakal muncul 2 hasil kayak yang tadi gambar. Yang pertama itu bootstrapping yang grafik-grafik tadi, yang bagan. Terus yang kedua ada yang algoritma ini tadi yang di-share sama Kak Lala di sebelah kanan. Nah nanti dari yang algoritma ini bakal disalin ke Word yang sebelah kiri. Kayak gitu ya Kak Lala kurang lebihnya. Iya betul Kak Infanta. Tapi juga untuk algoritma dan bootstrapping itu keduanya memiliki diagram. Maksudnya keduanya tuh memiliki memiliki kerangka yang sama, namun angkanya itu berbeda. Jadi nanti itu berlaku pada tabel 2 dan pada tabel 3 seperti itu. Nanti rekan-rekan saya akan melanjutkan selanjutnya seperti itu. Ya. Oke, siap Kak. Oke, sebelum lanjut nih mungkin dari teman-teman apakah masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait tabel-tabel ini? Ya mungkin dari kelompoknya Mas Ade ya, karena sudah memiliki hasil dari algoritma dan bootstrapping, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sejauh ini sih masih belum gitu ya. Nggak. Mungkin nanti bisa sambil praktek, bisa nggak sih?
Iya, boleh kalau misalnya waktunya emang bisa mencukupi, boleh sambil praktek. Gimana, mau sambil praktek aja atau Ya mungkin gimana? dari Infanta gimana? Waktunya ada nggak? Oh ya, ini coba kita cek dulu. Ini udah jam 4:30 ya. Karena mungkin mendekati waktu berbuka, kita liatin dulu aja nih sampai selesai. Nanti kalau misalnya cukup, kita lanjut dari Mas Adi coba praktek gitu ya. Iya, boleh, boleh. Oke, Sejauh ini masih oke sih. oke. Sip, masih aman ya teman-teman. Aku bisa dilanjut ke kakak materi. Ya, oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini saya mau jelasin yang tabel 2 ya. Mungkin Mbak Lala bisa share screen kembali. Oh ya, sebelumnya suaraku bisa terdengar jelas belum, Mbak Infanta? Ya, aman Mas Fanda. Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi untuk di tabel 2 ini, di diskriminan validity-nya ini cukup mudah ya. Kita nggak perlu masukin satu-satu kayak di reliability, itu nggak. Kita cuma lihat di Excel-nya algoritma. Mungkin Mbak Lala bisa buka kembali Excel algoritmnya. Ini yang share screen rekan Maimona. Oh, Maimona ya? Ya. Maaf. Langsung ini layar aja, soalnya tidak terlihat. Ya, ini kan udah kebuka ya di Excel-nya algoritma. Jadi langkah pertama teman-teman bisa ngeklik di itu ya, di diskriminan validity-nya. Bisa diperbesar, Mbak Maimona? Nah, kita bisa pilih di quality kriterianya. Nah, di situ kan ada di bawahnya construct reliability dan juga validity, itu kan ada diskriminan validity. Kita bisa pencet show-nya. Bisa ke bawah sedikit. Oke, cukup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya Fornell-Laker criterion. Jadi ini yang dipakai buat di tabel 2. Ada latent variable 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, ini perlu diperhatiin juga teman-teman. Di latent variable 1 kan itu ada 0.909. Nah, 0,0.0909 ini harus lebih besar daripada kolom di bawahnya. Jadi harus lebih besar dari 881, 748, dan juga 634. Nah, kalau di kasus saya sebelumnya itu angkanya itu, oh ya, sama di discriminant validity di variable letter ini angkanya harus di atas 0.95. Nah, kalau di kasus saya itu angkanya di atas, banyak yang di atas 0,95. Nah, itu dikarenakan pas ngisi kuesionernya itu ada yang asal-asalan ngisi gitu, ada yang ngisi langsung 7 semua, jadi 7 semua, 6 semua, dan itu nggak bisa. Kan 0,95 itu katanya boboran, itu mendekati kayak perfect, dan itu nggak bisa gitu. Terus saya lanjut, lah setelah kita lihat nggak ada angka yang di atas 0,95, langkah yang harus kita perhatiin juga, mungkin bisa dilihatin variabel 1 dulu, Mbak Maimuna. Nah, ini kan rekan-rekan bisa lihat ya, di latent variabel 1 itu 0.909 kan lebih besar semua, lebih besar daripada kolom-kolom di bawahnya. Nah, jika ada salah satu variabel dari 2, 3, 4 ini lebih besar ketimbang latent variabel 1, ya kemungkinan variabelnya harus diganti lagi gitu ya. Tapi saya juga masih
belum paham benar ya. Mungkin ada latent variable 1 itu, salah satu variabel itu lebih besar, itu nggak apa-apa dibiarin. Tapi kalau sampai ada 2, 3 itu mungkin harus ganti lagi ya variabelnya. Kalau saya sebelumnya itu ganti semua. Gitu. Dari tabel 2 ini kita tinggal kopas saja semuanya di corner letter kriterianya ini. Mungkin Mbak Maimuna bisa dibantu. Oh ya juga sama ini jangan sampai ketuker ya, latent variable 1 itu kan informational support, variable 2 itu emotional support, 3 social chemistry, dan juga 4 ada toxic behavior, itu jangan sampai ketuker. Gitu. Mungkin bisa dikopas semua, yang latent variable 2 sampai itu. Ya, ini teman-teman udah lihat semua kan, di sini udah keisi semua. Lah di tabel 2 hanya gini aja sih, cukup mudah, nggak kayak di tabel pertama gitu. Mungkin sebelum itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait di tabel 2 ini, di diskriminan validity-nya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanyain dulu untuk tabel 2. Saya rasa tabel 2 ini cukup lebih mudah ya daripada tabel yang pertama. Karena tinggal mengcopy paste dan dari tabel apa tadi Mas? Cornell letter. Iya. Letter yang dari diskriminan validity-nya di Ini. di Excel algorithm. Oke, nah itu ya teman-teman jangan sampai ketukar. Kalau tadi yang pertama kalau nggak salah pakai cross loading ya. Di tabel 1, di tabel 2 pakai yang Cornell letter criterion, sama-sama di diskriminan validity juga. Nah, fokusnya ke situ sih teman-teman, jangan sampai ketukar masukin tabel-tabelnya. Mulai dari intinya gimana caranya kalian nge-convert dari Word algorithm Excel algorithm ini ke Word-nya itu jangan sampai keliru masukin tabel. Nah, itu. Ya, mungkin dari teman-teman atau dari kelompoknya Mas Hedi ada yang mau ditanyakan? Atau aku coba cek sound dulu nih ya. Dari siapa ya? Dari Mbak Zila. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Zila? Masih belum, Mbak Tata. Oke, masih aman ya. Mungkin dari siapa ya? Dari Mas Dimas Prasetyo, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut kah, Mas? Oke, kayaknya Mas Dimas ini nyambi, siap-siap berbuka ini teman-teman. Oke, mungkin bisa sambil dilanjutin dulu ya. Kayaknya sudah cukup jelas juga buat tabel yang kedua. Oke, boleh dilanjut. Sebentar, untuk saya mau menambahkan sedikit untuk penjelasan dari tabel 2 ya. Oh ya, silakan. Ya, jadi untuk tabel 2 ini pada penulisan angka 1 informational support, 2 emotional support itu harus ada angkanya ya rekan-rekan. Jadi sebelum ada penamaan variabel, nama variabel itu harus depannya itu angka 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya kalian memiliki berapa variabel. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian untuk yang di atas ini itu disesuaikan. Itu berarti yang di atas ini 1 menandakan 2, tabel yang kedua, kolom yang kedua itu berarti emotional support, yang ketiga berarti social trust, dan yang keempat yaitu purchasing behavior, seperti itu. Nah, kemudian untuk tabel 2 ini juga memiliki penjelasan dari penulisan ini, seperti yang dijelaskan oleh rekan Riswanda tadi ya, yang tidak boleh di atas 0,95, di mana penulisan ini itu harus dijabarkan rekan-rekan. Ya, permisi untuk rekan Maimuna bisa di stop share terlebih dahulu.
Ya, oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, baik. Di sini saya share screen hasil pengerjaan dari saya, di mana setelah kita menuliskan tabel ini, kita tuh harus menuliskan hasil dari penelitian model pengukuran yang terdapat pada tabel 2, di mana hasil dari ini itu sudah diberikan oleh Pak Burhan. Nah, ini itu panduannya yaitu dari jurnal Her et al. 2019 dan maaf, fisik ya. Kemudian yang kedua yaitu dari jurnal Cornell and Larter tahun 1981, rekan-rekan. Jadi kami diberikan Word bahasa Inggris dan ini hasil terjemahan dari itu bahasa Inggrisnya. Jadi ini tuh peraturan dari cara memasukkan tabel 2 itu. Jadi yang pertama ini harus di bawah 0,78. Terus yang kedua tadi juga ini rendah alfanya itu harus berada di atas 0,7 tetapi di bawah 0,95. Nah, dan lain-lainnya. Jadi setelah kita menuliskan tabel 2, kita itu cara penulisan penjelasan dari tabel 2 itu seperti ini. Seperti itu. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih tambahan penjelasannya Kak Lala. Jadi tadi emang udah itu ya, istilahnya udah dibantu juga sama Pak Burhan untuk penjelasan yang tabel 2 itu tadi. Nah, untuk yang tabel 2 itu apakah beda-beda ya Mbak Lala? Maksudnya itu kan tadi terjemahan gitu ya dari bisa dibilang seperti artikel bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu apakah antara Mbak Lala sama teman-teman yang lain itu beda atau sama isinya? Iya, jadi seperti ini. Jadi Pak Burhan memberikan kita arahan dari bahasa Inggris itu hanya satu folder ya. Namun kita harus membuat kata-kata yang bervariasi. Jadi entah itu cara penulisan jurnalnya ada di depan atau penulisan nama penulisnya ada di seperti itu atau kata-katanya kita variasi menjadi pokoknya berbeda lah gitu. Jadi biar nggak monoton semua dari 5 anggota yang sudah menyusun tabel itu. Seperti itu. Oh gitu, berarti tetap harus ada perbedaan ya gitu atau modifikasi. Oke. Iya, namun untuk syaratnya yang 0,95 dan lain-lain itu harus tetap seperti itu. Oh, oke, berarti modifikasinya di bagian kata-katanya aja ya, tapi angkanya tetap gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Kata-kata pengantar lah intinya, dan kata-kata untuk mempercantik kalimat seperti itu. Untuk ketentuannya masih tetap harus sama. Ada step pertama, step kedua, dan selanjutnya. Oh, oke, baik. Oke deh, udah cukup jelas ya untuk yang tabel kedua tadi, termasuk yang bahasa Inggris diterjemahkan itu tadi harus ya sedikit banyaknya ada perbedaan gitu ya teman-teman, tapi bukan dari angkanya, dari kata-katanya kayak gitu. Jadi antara Mbak Lala sama teman-teman satu kelompoknya itu beda gitu ya isi kata-katanya gitu sih. Oke, ini mau lanjut ke tabel yang ketiga atau masih ada tambahan lanjutan untuk tabel yang kedua kah? Mungkin ada tambahan sedikit untuk tabel kedua tadi. Kata-kata yang dikasih oleh Pak Burhan itu sebenarnya itu berasal dari jurnal yang pernah dikirim Pak Burhan, yang itu PLSM. Mungkin saya perlihatkan saja jurnalnya ya. Oke. Ini rekan-rekan pernah download, kalau jika kelasnya mungkin diampuh oleh Pak Burhan, pasti pernah dikirim folder ini ya, yang waktu minggu lalu dikirimkan oleh Pak Burhan. Nah, itu lihatnya di bagian ini. Ini kata-kata Inggris yang dikirim oleh Pak Burhan, lalu kami menerjemahkannya dari sini. Ya mungkin itu saja rekan-rekan, biar mungkin agar rekan-rekan itu tahu maksudnya dari mana kata-kata bahasa Inggris yang telah kami terjemahkan. Itu dari jurnal ini. Sudah Mbak Tata. Nah, jadi lebih jelas ya teman-teman, tadi dapatnya dari mana tuh kata-kata bahasa Inggrisnya diterjemahin itu dapat dari mana. Tadi juga ada di PDF-nya di bagian atas itu ada judulnya ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau cari sendiri di Google,
bisa di-download sendiri juga, atau mungkin nanti dari teman-teman pemateri bisa bantu share juga ya ke teman-teman yang ada di grup lain. Oke, mungkin masih ada tambahan untuk tabel yang kedua. Sepertinya sudah cukup sih Mbak untuk tabel kedua. Mungkin kita lanjut ke tabel ketiga saja ya. Oke, boleh, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Bayaki dengan NIM 2019-21044. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengisi tabel 3. Mungkin Mbak Maimuna bisa share screen untuk yang tabel 3. Nah, untuk data yang berada dalam tabel 3 ini, kita itu mengambilnya dari Excel PLSM Bootstrapping. Jadi, kita pilih page koefisien, lalu klik show. Nah, ini tabel yang tulisannya mean, std, def, t-value, sama p-value ini yang digunakan untuk mengisi tabel 3. Nah, untuk page koefisiennya ini menggunakan original sampel O. Terus untuk yang untuk t-value ini menggunakan yang t-value, mungkin bisa ke kanan, Mbak. Nah, dan untuk p-value-nya ini menggunakan p-value ini. Mohon maaf menggunakan tes statistik teman-teman jika yang di Excel-nya. Iya. Ini Mbak, langsung pindah aja angkanya ke Word. Kan p-value itu ada aturannya ya, tidak boleh lebih dari 0,001. Jadi conclusion-nya ini apabila p-value tidak lebih dari itu, maka dinyatakan didukung, supported. Nah, sedangkan yang hipotesis ini kan pada Excel ini tulisannya laten variabel 1 ke laten variabel 3 itu kalian itu tinggal nyesuaiin sama variabel kalian variabel kalian, laten variabel 1 itu apa, ke laten variabel 3 itu apa, seperti itu. Ini kan kebetulan punyanya Mbak Nur Lutfia ini laten variabel satunya itu informational support ke social commerce trust dan seterusnya mengikuti yang ada di Excel ini. Terima kasih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Oke, thank you Kak Aki. Oke, jadi ini udah masuk tabel yang ketiga ya, namanya structural path results. Nah, tadi udah dipencet juga di Excel PLSM-nya, Excel apa namanya tadi? Algoritma ya. Nah, itu judulnya pencet path coefficient. Excel yang bootstrapping. Oh, ambil dari bootstrapping. Oh, iya. Okay. Jadi untuk mengisi tabel 3 ini kita menggunakan Excel yang bootstrapping. Oh, gitu. Oke. Erat ya teman-teman dari yang bootstrapping. Oke. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Terus jangan lupa yang bagian hipotesis itu menyesuaikan sama laten variabelnya teman-teman. Tadi kan laten variabel satunya Mbak Via itu informational support. Ke laten variabel 3 masukin social commerce trust gitu. Terus sama mau tanya nih Kak Haki sama teman-teman materi yang lain. Kalau misalnya
di conclusion-nya itu not supported alias p-value-nya itu lebih dari 0,001. Nah, itu apa yang harus kita lakukan ya? Apa kita mengulang data atau seperti apa? Mungkin dari teman-teman tahukah? Baik Mbak Tata, kayak sepertinya untuk pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Mas Bukan saya, Mas Riswanda ya, Riswanda. karena Soalnya karena Mas Riswanda itu ada yang tidak supported. Baik, izin jawab ya Mbak Infanta. Mungkin Mbak Mamona bisa di stop share dulu biar saya bisa. Oke. Jadi teman-teman, sini kebetulan data yang saya olah itu ada salah satu yang enggak apa? Ini udah muncul belum? Udah word-nya. Sudah, Mas. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di yang tabel 3 itu kan yang hipotesis informational support ke social commerce intention itu p-value-nya itu kan lebih besar gitu daripada berapa 0,057. Jadi ya konklusinya ditulis ya tinggal ditulis not supported aja gitu. Nah, itu pengaruhnya di penulisan hipotesis nanti. Kalau di rekan yang lain yang sekelompok di sini kan rekan bisa lihat ya. Kita cuma tinggal merubah tulisannya aja kayak kan kalau seperti Mbak Mona, Mas Faisal, Mbak Fia dan Mbak Lala itu kan tulisannya semua hipotesis didukung. Nah, kita tinggal aja kalau ada salah satu yang nggak mendukung ya kita tulis tidak semua hipotesis itu didukung. Nah, kita taruh mana yang nggak didukung kayak informational support itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap social commerce intention yang tidak mendukung hipotesis 1. Itu ditulis angkanya 0,057 pi lebih apa ini bisa ya di 0,648 gitu. Gitu aja sih. Oh ya, kata-katanya ini bisa disesuaikan ya teman-teman, kayak ya ini template-nya aja, information support tidak berpengaruh secara signifikan terhadap apa, kemudian tidak mendukung hipotesis 1, kemudian yang lain, ini kan yang lain kan saya supported semua ya, mendukung ya, kita tinggal tulis saja. Jadi ya kalimatnya mungkin nggak terlalu jauh berbeda ya. Ini aja sih tulisannya, sama kita tinggal nyesuaiin sama data kita. Gitu aja sih. Oke, Mas Riswanda. Jadi intinya yang tabel ketiga ini itu untuk menguji apakah satu variabel ke variabel yang lain itu berpengaruh signifikan atau enggak ya. Terus kalau misalnya not supported itu enggak apa-apa, ditulis aja enggak berpengaruh signifikan. Ya, betul, ya betul. Oke. Ya itu teman-teman ya, jangan lupa untuk tabel yang ketiga itu juga masih ada lanjutannya, ada kata-katanya juga. Di situ kalian bisa mengidentifikasi apakah variabel yang kalian uji itu saling berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh sama sekali kayak gitu. Jadi lihatnya di tabel ketiga kayak gitu. Oke. Mau nambahin sedikit sih ya. Boleh? Kalau dari kasusku yang kemarin itu yang perlu diperhatiin ya di tabel 2 itu, yang di atas 95. Itu yang perlu diperhatiin gitu. Jadi katanya Pak Burhan itu juga faktor bejo-bejoan juga gitu. Yang isi kuesioner kita itu beneran apa enggak, apa asal-asalan itu juga akan pengaruh gitu. Jadi usahain nanti kalau teman-teman share kuesioner itu kalau ngisi kita suruh teman kita ngisi itu yang benar-benar jujur gitu. Nanti takutnya kita udah banyak variabelnya, terus kita nggak punya variabel alternatif, nah itu yang dibingungin gitu. Jadi saya juga kebetulan juga udah langsung dapat variabel pengganti gitu. Kalau nggak dapat ya dari awal lagi nge-share kuesioner lagi, datanya ngolah lagi gitu. Itu yang menurut saya yang susah gitu. Itu aja sih. Oke. Makasih Mas Riswanda. Ini emang berarti akarnya tuh dari orang yang ngisi kuesioner ya. Jadi data kita bergantung berpengaruh enggaknya atau bagus enggak itu juga dari kualitas orang yang ngisi. Iya, kata Pak Burhan juga gitu nih. Oke. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau share kuesioner ke siapa aja kan gitu. Oke, ini masih ada tabel selanjutnya kah atau berhenti di tabel 3? Iya, ada Kak. Boleh minta tolong Mbak Maimuna buat share screen?
Oke, bisa ke figur 1 dan 2 ke atas, Kak. Nah, suara saya terdengar jelas ya? Iya, jelas Kak Via. Oke. Untuk mengerjakan figur 1 dan 2 ini, langkah pertamanya itu kita harus mengerjakan dari figur 2 terlebih dahulu. Yakni kita melihat dari gambar algoritmnya kita, kerangkanya kita. Nah, kebetulan kan algoritmnya kerangka kelompoknya kita kan sudah dibuatkan oleh Pak Burhan. Jadi kita tinggal terima dan langsung kopas aja ke Word-nya kita. Jadi kita isi sesuai dari gambar algoritmnya kita. Tapi hal yang perlu diperhatiin lagi itu untuk menggambarnya, gambar ovalnya ini harus benar-benar sama kayak variabel yang lain. Caranya kita harus bikin oval yang pertama itu dari variabel yang paling panjang. Misal contohnya di social commerce trust. Ini kan yang paling panjang. Terus nanti kita copy ovalnya itu buat dijadiin variabel yang lain. Biar ovalnya itu sama kayak intinya itu biar ovalnya itu sama dan nggak berantakan, biar kelihatan rapi gitu. Soalnya Pak Buran itu mintanya kita harus gambar rapi dan sesuai. Dan juga anak panahnya itu nggak boleh eh, penceng nggak nempel ke ovalnya, itu harus benar-benar diperhatiin. Jadi simpelnya kita harus bikin sama persis yang ada di gambar algoritmnya. Selesai kita bikin di figur 2, kita langsung ke figur 1. Mbak Mai boleh ke figur 1. Oke, figur 1 ini cuma isi dari variabelnya aja ya, seperti informational support, itu kodenya apa. Informational support saya kan SIS, terus emotional support kan SIS, gitu. Itu aja sih, cuma isi dari variabelnya aja sama kodenya aja. Udah gitu, Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi kayaknya nggak ada yang ditanyain, soalnya cuma kopas gitu aja sih. Oke, thank you Kak Via. Oke. Jadi juga tergolong mudah ya, kita tinggal mengkopas dari algoritma ya, Kak ya. Iya. Tapi susahnya itu nyocokin Merapikan. di panahnya itu loh yang bikin lama. Bener-bener kayak harus detail banget, harus sama kayak yang lain. Nah, itu yang PR banget sih, Kak. Iya sih ya, ini juga kita lah punya Kak Via nih, rapi banget sih. Itu masih ada koreksi sebenarnya, Kak. Belum tergolong Waduh. rapi. Oke, berarti ini tinggal menyalin dari grafik yang algoritma ini ke Word Ya, aja ya? Oh. iya betul. Dari gambar algoritmnya. Oke. Terus yang R kuadrat ini dapat dari mana ya, Kak? Di dalam oval. Oh, yang di dalam bulatan itu. Oh, itu namanya R kuadrat. Oke. Oke, berarti hanya tinggal menyalin ya kurang lebihnya teman-teman. Iya, betul. Yang Menyalin aja. figur yang kedua dan figur yang pertama justru lebih mudah lagi karena Iya, jadi makanya harus bikin figur 2 dulu baru figur 1. Lebih ribet soalnya figur 2. Oke. Nah, kalau aku boleh tanya nih, ini masih ada lanjutan kata-katanya juga nggak kayak tabel 2 dan tabel 3 tadi? Untuk gambar cuma ini aja sih, nggak ada penjelasan atau gimana dari figur 2 sama figur 1. Oke. Kayaknya bakal jadi favorit nih emang tabel yang ini ya. Kayaknya mudah gitu, nggak pakai kata-kata juga. Tapi kalau variabelnya banyak itu makin PR sih. Makin susah buat gambarnya itu. Ya, tambah banyak ya panah-panahnya. Iya, bener-bener. Oke. Mungkin dari teman-teman dulu nih ada yang mau ditanyain. Mungkin dari Mbak Elvita, Mbak Maulidatun, terus Mbak Juliana, dan teman-teman yang lain. Ini sebenarnya tadi banyak yang join ya, mungkin karena mereka ada yang acara libur juga, atau ada yang berhalangan juga. Jadi mungkin mereka live terlebih dahulu. Tapi tenang aja, ini bakal
di-share juga kok di YouTube. Jadi teman-teman pemateri juga bakal terekspos dan bakal di-share ke semua teman-teman juga. Oke, kayaknya sudah cukup untuk pertanyaan dari tabel keempat ya ini. Apa masih ada tabel lainnya kah? Atau berhenti di tabel 3? Di tabel 4? Sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya ada satu tabel lagi, tapi sebentar ya Mbak, kami butuh waktu untuk download, soalnya baru ini ditambahkan tadi. Oh, Ini, Mbak, Maksudnya kami mungkin belum mempersiapkan. Mungkin yang tabel 4 ini apa kelompoknya Mas Ade bisa langsung praktek ya? Oh iya, soalnya kami juga diberikannya Soalnya punya kami Mas itu Ade. tidak diberi Excel yang apa Excel blind folding sama Pak Burhan. Jadi kelompok kami itu langsung disuruh ngefoto hasil dari Q2-nya itu dari apa PLSM yang di-share screen oleh Pak Burhan pas kelas kemarin. Yang disuruh foto itu mungkin Mbak Infanta ingat ya, yaitu kami langsung dari situ, dan untuk R2-nya itu kami langsung ambil dari gambar ini. Lah, mungkin untuk Excel yang diberikannya itu kelompoknya Mas Ade bisa ini membantu kami share screen untuk tabel 4-nya. Ya, gimana Mas Ade? Ya itu yang fotonya ya, atau yang ini Mas, Excel blind folding. Excel yang blind folding. Oh iya ya, sebentar. Iya. Wih, udah pada expert nih teman-teman aku. Semangat ya. Oke, bisa sambil diskusin ya Mas Ade. Ya, sebentar, belum ku ini ya. Sama ini Mas, siapin Word, buka Word, terus bikin tabel. Waktunya keburu nggak ya tapi? Boleh dicoba aja sih. Salah. Ini untuk yang Excel-nya ya? Iya, untuk yang Excel bin folding itu Mas Ade bisa ke construct cross validate redundancy yang atas, yang bawahnya tulisan final result, nah itu diklik show. Yang atasnya Mas, atasnya. Oh, atasnya. Ya, atasnya. Ini ya. Nah, itu yang digunakan itu yang total. Yang tabel total ini. Jadi Mas Ade itu bikin tabel di Word, nyesuaiin sama tabel total ini Mas. Berapa kolomnya kayak gitu. Oh ini ya, tabel Ya. ini. Sebentar. Di Word-nya kita buat bentuknya sama yang kayak tadi atau? Iya sama Mas. Mana ya enaknya buatnya? Berapa tadi ya? Segini cukup nggak? 4 Mas itu Mas, kalau nggak salah Mas, cuma 4. 4 aja Mas Ade. Gini ya? Oh iya, nanti rekan-rekan minta tolong diajarin buat tabel yang ini ya, menghilangkan semua apa garisnya ya rekan-rekan. Oh, yang cuman garis atas sama bawah Nah, itu. itu dia. Aku agak bingung di situ. Ya, nanti langsung praktek habis input ke sini aja Mas. Ya, Ya. Boleh. Ini berapa ke bawahnya tadi, ininya? Ke bawahnya 5. 5. Ya, ini 5. Oke. Terus ini tulisannya variabel Untuk latihan variabel 1, 2, 4, 5 ini Mas Ade tinggal nyesuaiin sama yang punyanya Mas Ade. Ini variabel nggak? Iya bener ya. Itu lihat di variabelnya Mas Ade apa. Itu kalau nggak usah ditulisin Mas, yang atas sendiri pojok kiri itu. Buat judul itu. Jadi nanti baris pertama itu langsung SSO, SSE sama Ki apa gitu tadi judulnya. Nanti bawahnya itu baru latihan variabel 1. Di latihan variabel 1-nya Mas Ade itu apa? Apa consumer behavior ya? Apa itu? Happiness. Oh ya, itu nanti diisi sesuai itu aja. Bentar. Apa ya punya aku ya?
Ini ditulis semua atau perwakilan aja? Maksudnya HDV 01, HDV 02 atau Enggak, Mas. HDV-nya Cuman gitu? HDV itu apa? Kayak gitu. Wah, Kalau ini kan misal PCB itu kan progressive behavior ya. behavior. Benar. Itu di tabel bawahnya, Mas. Bukan yang di atas sendiri. Maksudnya? Yang di kolom 2. Kolom 2. Nama variabelnya, bukan apa? Bukan singkatannya. Hedonik. Di sini. Atau sini. Iya, benar di situ, Mas. Benar. Hedonic value. Oh ya, ini rekan Ade dan kawan-kawan udah dikirim Word template-nya kah sama Pak Burhan? Belum sih kayaknya. Makanya aku cari yang template, kupikir itu apa buat sendiri gitu. Oh iya, nanti ini kita kirimkan aja ya. Tapi nggak apa-apa nih buat latihan dulu aja. Oke. Siap. Oh itu PCB itu apa ya? Tadi lupa aku. Sama kok Progressive kayaknya. behavior mungkin, Mas. Purchase behavior. Itu yang dari Yuriev gak sih ya? Benar ya? Ya, terus sininya? Itu lihat di Excel-nya Ya, tadi. Sama apa ditulisin SSO, SSE, Q2 dalam kurung sama dengan 1 min SSE per SSO itu, Mas. Ini sih ya sementara. Ini full ditulis ya? Iya, Mas, ditulis. Dikupas aja kalau gitu. Wah, nggak bisa ya. Mungkin Mas Ade yang angkanya ini langsung kopas saja bisa kok. Jadi kupas ya. Oh, bisa. Di blok dulu, Mas. Gimana? Sebelum dipaste itu di blok dulu tabelnya. Aku agak bingung. Ini aja, apa ulang-ulang? Ini aja wes ya. Sama aja kan? Gak apa-apa. Ya sama aja kok, Mas. Ya, bingung aku. Ini berarti tinggal di copy gitu aja ya dari tadi yang ada di Excel-nya gitu ya? Iya, Kak. Tinggal di copy aja itu. Oke. Ya, sudah. Jadi ini, Mas, kan yang ketentuan tabelnya dari Pak Burhan itu kan cuman ada garis yang atas, garis bawah, sama garis yang bawah sendiri itu. Caranya itu mungkin bisa di blok semua tabel ini. Ya. Terus ke tabel desain. Sementara ketutupan nomor screen. Tabel desain.
Ya, Itu ke border ini Mas, border. border. Bentar. Kanan-kanan. Ketutupan gambar saya screen, guys. Ini ya. Ini ya? Enggak, yang kanan lagi. Oh, Kanan. ini. Ya. Ya itu. Ya, terus. Itu pilih yang no border. No border dahulu. Nah, Oh, ya. terus yang tabel paling atas ini diblok lagi, Mas. Yang paling atas. Nah, itu ke border lagi. Bawah ya. Ya, bawah sama atas. Oh, salah. Bottom sama top. Top. Nah, terus yang processing behavior ini juga diblok, cuman yang bottom. Ini berlaku untuk semua tabel ya rekan-rekan ya. Oke, udah. Terus selanjutnya, ini masih yang ini ya? Itu ada ini Mas, apa analisisnya? Mungkin rekan saya bisa share screen ya, karena saya join ini menggunakan HP, nggak menggunakan laptop. Ya, boleh. Saya share screen-nya menggunakan milik saya ya, Mas. Soalnya maksudnya sekalian punya saya untuk analisisnya. Ya, boleh. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ya. Ini untuk analisisnya itu terdapat pada Excel yang pernah diberikan Pak Burhan pada grup ya. Yang terakhir kemarin dalam bentuk Word itu diambil kata-katanya itu langsung terus diganti. Sebenarnya tinggal cuma diganti ininya sih Mbak, Mbak rekan-rekan maksudnya. Diganti variabelnya sama angkanya yang 0,5 ini menyesuaikan dengan bukan gambar yang R kuadrat itu angkanya itu dilihat dari gambar yang algoritma tadi. Oh, Jadi sebentar, Mbak Maimunah bisa nunjukin gambar yang algoritma. Ini saya share apa ya? Word. Oh, sebentar. Apakah sudah terlihat? Udah Mbak. Sebentar. Apa ya? Ya, apakah sudah terlihat rekan-rekan? Nah, sudah. Ini ya. Untuk R kuadratnya ini ambil dari ini ya. Yang dari dalam bundar biru ini. Lingkaran biru ini. Lalu untuk yang key 2-nya itu diambil dari ini. Sudah sih, terus untuk kata-kata pendukung lainnya itu sama semuanya, soalnya itu ambil dari ini, jurnalnya. Mungkin seperti itu, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, berarti tabel 4 berakhir di sini ya, di penjelasan yang bawah ini. Iya, Kak. Oke. Ini kata-katanya dari Pak Burhan juga atau kalian analyze sendiri kah? Ini dari Pak Burhan juga. Yang kemarin kelas Medpen-nya itu dikirim Word di grup kelas itu loh. Oke. Berarti kalian ke sini terus disesuaikan gitu ya? Ya. Ya, Mbak, benar sekali. Oke. Jadi tetap disesuaikan sama ya PLS algoritmanya kita masing-masing gitu. Oke.
Setelah ini masih ada tabel ke-5 ya tadi kalau nggak salah. Nggak ada, Kak. Udah Sudah ada selesai. terakhir ini. Terakhir. Oh, ini udah terakhir. Baik juga ya tabel 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin bisa di take down dulu Mbak Maimun. Oke. Ini sudah semakin berkurang teman-temannya. Mungkin sambil siap-siap buka juga. Tadi Mbak Maimun juga sudah terdengar kumandang azan. Udah azan juga ya di daerahnya Mbak Maimun. Oke, ini Ya, rekan maaf ya. ya nggak apa, santai aja kok. Oke, jadi mungkin aku tarik kesimpulan dulu aja ya sebelum kita mungkin mengakhiri ini. Tapi mungkin kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang merasa bingung, masih ada yang merasa kurang atau kecepatan atau tadi sempat kepental gitu, boleh banget buat chat aku ya, buat Mbak Talita, Mbak Elvita, Mbak Maulidatun, Mbak Yuliana, dan teman-teman yang lain. Boleh banget chat aku, nanti biar aku hubungkan ke pemateri. Atau mau chat pemateri langsung juga boleh buat tanya-tanya gitu ya, terkait materi kita hari ini. Jadi kalau aku bisa simpulkan, tadi ada 4 tabel 1, 2, 3, 4. Dan yang ada penjelasannya itu tabel 2, 3, 4 ya. Nanti kalau aku salah bisa dikoreksi ya. Dan tiap tabel... Sama gambar, Mbak. Sama gambar ini, kerangka. Oh iya, oke. Ya, sama gambar kerangka yang tadi jelasin sama Via ya. Oke. Ya, tadi ada itu juga. Dan setiap tabelnya itu memang nilainya beda-beda. Dan harus diperhatikan lagi nanti kalau ini hasil recordnya aku kirim di grup, tetap diperhatikan juga yang dipakai itu tabel yang mana di Excel-nya itu tadi. Terus kalau misalnya melihat hasil grafik PLS-nya itu yang bulat-bulat itu, dia pakai yang algoritma atau pakai yang bootstrapping. Nah, itu sih riskannya ya, jangan sampai salah masukin angka, karena hasilnya nanti juga pasti berbeda. Sama satu lagi yang di notes, punyanya Mas Rizwanda tadi, kalau misalnya hasilnya not supported, itu nggak apa-apa, bukan berarti kita mengulang, cuman ditulis aja kalau variabel yang not supported itu tidak saling berpengaruh signifikan, kayak gitu sih. Kalau misalnya supported, ya udah berarti berpengaruh signifikan, kayak gitu. Ya mungkin dari teman-teman ada mau kasih ini dari pemateri dulu, mau kasih sedikit notes atau tips and trick tentang materi kita hari ini, boleh sebelum kita menutup. Ada tipsnya mungkin atau yang lain dari Mas Aki mungkin? Mungkin tipsnya itu ketika kalian share kuesioner itu ya, cari koresponden itu yang benar-benar apa ya, benar-benar jujur gitu loh jawabnya, biar kalian itu nggak usah nggak ada kesalahan buat merubah variabel lagi kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya, jadi harus memang tepat nyasarnya gitu ya respondennya. Rata-rata biasanya anak muda sih mungkin ya, karena kan emang mereka masih membaca buku, masih ngerjain yang beginian juga. Jadi ya mungkin ngisinya lebih tepat gitulah ya istilahnya. Kalau dari Mbak Maimun tadi sempat on mic, ada yang mau tambahkan? Iya sih, sebenarnya kalau itu kan maksudnya tidak bisa kita kontrol ya. Maksudnya mereka mau ngisi seperti apa untuk itu. Mungkin di materi kita hari ini yang perlu dicek ulang itu pengisian angka-angkanya, itu jangan sampai keliru sih, karena itu lumayan fatal. Pak Burhan pernah bilang itu ada saat menggambar itu ada mbak-mbak itu yang salah mengarahkan panahnya gitu, itu gara-gara itu dia mengulang lagi dari awal gitu. Jadi benar-benar diperhatikan ya, karena kan untuk pemasukan angka-angkanya untuk gambarnya itu benar-benar diperhatikan dengan baik agar tidak perlu mengulang lagi dari awal. Oke. Nah, ini jujur ini sangat bermanfaat ya, terutama buat aku sendiri juga. Apalagi tadi Mbak Fia juga udah sempat share ya di chat, ada tables and figures, itu bisa di-download supaya memudahkan kita juga buat ngisi-ngisiin angka-angkanya kayak gitu. Oke, ini udah jam 5.18, ini ceritanya kita ngabuburit bersama ya. Oke, sebelum aku closing mungkin kita bisa on cam dulu sebentar buat foto. Yuk, teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya. Mungkin dari Mbak Maimun bisa on cam lagi sambil minum nggak apa-apa. Kita juga habis ini buka kok. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, dari Mbak Rizky Laili bisa on cam. Dari Mas Haki mungkin, Mas Rizwanda, Mas Ade, Mbak Elvita, Mbak Talita, yuk bisa segera on cam supaya kita juga segera berbuka. Oh, Mbak Elvitanya lagi masak. Oke. Ya, Mbak Rizky Laili lagi bukber juga nih kayaknya di jalan.
Oke, silakan yang lain, Mbak Ade dong, Mas Ade, Mbak Aurora. Ini ada Mbak Talita juga. Kebetulan Mbak Talita udah standby juga dari tadi jam 9 pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan dilancarkan ya, Mbak. Kalau misalnya ada apa-apa, boleh ditanya sama yang expert. Ada Mbak Lala, Mbak Pia, Mbak Maimun, dan dua mas tadi ya. Mas Haki sama Mas Triswanda. Oke, kayaknya segini aja ya on cam. Oke, langsung aja aku screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, ada yang nyusul nih. Tunggu Mas Ade. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Kasih reaction dong. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah join, terutama untuk pemateri kita yang hebat banget hari ini, sangat insightful, terutama buat aku juga. Keren sih udah sampai sejauh itu ya, mudah-mudahan dilancarkan ya artikelnya, mudah-mudahan lolos juga. Yang terbaik sih buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Oke, nanti ini bakal aku share ya di grup lain lewat YouTube, teman-teman jadi bisa nonton lagi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemateri dan teman-teman. Terima kasih, boleh live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terima kasih rekan-rekan semua yang rekan-rekan. sudah berpartisipasi. Siap.